Izin Jenderal, memang Pak Koordinator relawan kita penerus negeri ini pidatonya udah paten kali. Sampai patennya sudah tidak bisa tahu mana guru, mana murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, dan kita cintai calon Presiden Republik Indonesia yang insya Allah akan menjadi Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Izin Jenderal, ini teman-teman muda ini, mereka kerjanya begini. Kerjain kita juga kadang-kadang. Ada apa tadi? Gemas tadi? Gemo itu kita sudah tidak tahu. Pas saya pikir gemo itu apa, pelukan. Ternyata gemas. Itu ciri anak muda memang. Yang saya hormati Pak Rosan sebagai Ketua TKN. Pak Rosan ini adalah tokoh waktu saya jadi Ketua Umum HIPMI yang memberikan jaminan kepada pengurus dan senior HIPMI waktu itu bahwa saya anak kampung yang punya usaha, yaitu Pak Roslani. Kita berikan aplaus. Kalau di sana ada Ketua TKN-nya, Ketua Kadin. Kalau di sini Ketua TKN-nya, gurunya Ketua Kadin. Kalau di sana itu murid dari Pak Rosan itu. Coba pilih mana, ilmu guru atau ilmu murid yang paling tinggi? Sudah, kalau sudah ilmu guru, carilah jalan yang benar untuk menuju kepada pulau yang kita tuju bersama, yaitu kemenangan Pilpres 2024. Para senior, Pak Safri, Pak Iwan Bule yang saya hormati, ini waktu saya jadi Ketua Umum HIPMI, Pak, Munasnya di Bandung. Kapoldanya Pak Iwan Bule. Kita buat deadlock, Pak. Kalau nggak deadlock, kalah juga barang itu kira-kira. Pak Dana sebagai koordinator dari penerus negeri yang luar biasa, yang saya hormati. Teman-teman semua dari pengurus anak negeri, dari pusat, dari daerah, dari luar negeri, adik-adik saya, mantan-mantan ketua OSIS, atau sekarang ketua OSIS, pengurus PEM, pengurus OKP, yang saya cintai dan saya banggakan. I love you untuk kalian semua. Izin Bapak Capres yang insya Allah jadi presiden. Doain dong. Amin ya rabbal alamin. Jangan amin yang itu aja, salah itu. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas. Ya. Semua barang ini harus jelas, nggak boleh nggak jelas. Kalian semua teman-teman muda tidak akan mungkin menjadi petarung sejati. Tidak akan mungkin memenangkan sebuah pertandingan kalau hati kalian mendua. Petarung sejati itu hatinya satu saja. Setuju? Karena itu saya ingin merefleksikan kita semua. 95 tahun yang lalu, kumpullah generasi-generasi muda dari seluruh pelosok Nusantara yang usianya rata-rata di bawah 40 tahun. Ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 35 tahun. Mereka berkumpul dan mendeklar diri bahwa untuk menuju sebuah kemerdekaan hanya satu cara, yaitu persatuan. Lahirlah Sumpah Pemuda.
teman-teman semua, Sumpah Pemuda dalam sejarah peradaban bangsa kita sebagai cikal bakal lahirnya kemerdekaan bangsa kita. Dan generasi muda itu bukan hanya anak-anak kota, tapi anak-anak kampung. Anak-anak yang juga sekolahnya kadang-kadang tidak terlalu bagus juga. Tapi mereka bersatu memikirkan nasib kemerdekaan bangsa ini. Tahun 45, ketika kita merebut kemerdekaan, yang menculik Bung Karno untuk memperkalikan kemerdekaan adalah juga generasi di bawah 40 tahun. Bung Karno jadi presiden pertama. Banyak menterinya juga yang di bawah 40 tahun. Bahkan Perdana Menteri kita, Bung Sahrir, usianya 36 tahun. Almarhum ayahanda dari calon presiden kita, Pak Prabowo Subianto, usianya 33 tahun menjadi Menteri Keuangan. Terus kenapa kemudian kita mempersoalkan usia harus jadi cawapres harus 40 tahun? Di mana akal sehat kita? Teman-teman semua harus paham, bangsa ini tidak akan pernah ada dan kokoh seperti sekarang tanpa positioning dan peran serta perjuangan generasi muda di bawah 40 tahun. Jadi sebenarnya saya bingung, nasionalisme sejati itu siapa sebenarnya? Demokratis sejati itu siapa sebenarnya? Di saat bersamaan kita berpikir tentang asas sebuah demokrasi, tapi di saat yang lain juga kita menutup ruang-ruang demokrasi untuk anak-anak muda mengambil bagian dalam kepemimpinan nasional. Dan saya ingin mengatakan bahwa yang mampu, yang betul-betul berjiwa besar dan berkeinginan untuk meletakkan fondasi dasar dan jalan tengah untuk anak muda menjadi pemimpin negara, yaitu Bapak calon Presiden Prabowo Subianto. Saya mau tanya sama kalian, mana ada capres-capres yang lain memberikan porsi untuk anak muda jadi cawapres? Ada nggak? Ada nggak? Yang ada protes anak muda terus. Teman-teman muda, janganlah memberikan ruang untuk usia 40 tahun ke bawah dimonopoli oleh orang-orang atau generasi seperti saya yang sudah di atas 40 tahun. Itu adalah hak kesulungan kalian. Dan perjuangkanlah hak kesulungan kalian itu untuk kalian miliki, bukan orang lain yang menentukan nasib kalian sendiri. Ini penting. Yang kedua, teman-teman, saya ingin menyampaikan, karena kebetulan saya sekarang juga membantu Pak Jokowi. Saya melihat dari pidato-pidato capres yang ada, yang sering bicara tentang hilirisasi, yang betul-betul detail untuk menuju Indonesia emas di saat itu adalah usia kalian. Ya mohon maaf, saya harus berani mengatakan itu hanya capres Pak Prabowo Subianto. Jadi yang lain, kalau memang Pak Prabowo disimplifikasikan sama dengan Pak Jokowi, karena memang programnya Pak Prabowo sama dengan programnya Pak Jokowi. Gitu loh. Atau yang lain mujiblak, nggak tahu jalan ceritanya. Gitu. Dan ini teman-teman membutuhkan nasionalisme yang kuat, integritas yang kuat, pemimpin sejati yang tidak boleh diatur oleh siapapun dari negara manapun. Dan menurut saya figur itu ada pada Pak Prabowo. Contoh, ketika IMF mau mengintervensi kita
presidennya lemah, sudah lewat barang itu. Pasti kita sudah ekspor lagi. Tapi kalau presidennya Pak Jokowi, suruh saya lawan itu IMF. Pak Jokowi yang sipil aja udah keras begitu. Apalagi Pak Prabowo yang jenderal, mantan Danjen Kopassus. Pasti saya ada lawan. Setuju? 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 Teman-teman, udahlah, saya ini anggota kabinet. Saya tahu barang ini. Udah, saya tahu barang ini. Ini saya tahu. Bangsa ini tidak hanya cukup baca buku. Bangsa ini tidak hanya cukup pidato-pidato. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan pikiran dan kemampuannya sendiri. Bukan tanya-tanya dulu kiri kanan, nanti yang ini tanya bagaimana ya? Toke ini sudah setuju belum? Atau yang kasih apa itu namanya tiket sudah setuju atau belum? Kalau belum setuju nanti pikir-pikir dulu. Saya bilang begini, bangsa ini harus dipimpin oleh figur yang kuat, yang mau mengorbankan jiwa raganya untuk kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Dan itu ada dan terletak pada Bapak Prabowo Subianto. Teman-teman semua, sebelum saya mengakhiri, saya mau tanya, apakah betul-betul kita ini semua sudah siap untuk memperjuangkan dalam mencapai kemenangan Pak Prabowo Gibran? Saya mengulangi, Prabowo Gibran. Tidak kompak. Saya ulangi. Ini kamu jangan tipu kakak. Saya ini dulu ketua BEM, tukang olah juga. Ya, olah-olah itu kakak punya ilmu. Saya ulangi, Prabowo Gibran. Coba di sebelah sini. Yang ini stop. Prabowo Gibran. Tengah. Prabowo Gibran. Sebelah sini. Prabowo Gibran. Sebelah sini. Prabowo Gibran. Semua Prabowo Gibran. Jenderal, kalau sudah begini mau apa lagi? Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku guncangkan dunia. Baru 1 pemuda yang dari Solo datang, sudah pusing yang lain. Baru dari Solo dikirim sudah pusing. Apalagi kalau saya kirim dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari NTT, dari NTB. Mungkin yang lain pikir, bagaimana ya? Paten nggak? Paten nggak? Udah, saya pikir cukup. Pak Jenderal Prabowo ini ahli strategi. Tidak perlu ragukan kemampuan militernya. Diplomasi luar negeri. Pengusaha juga. Politisi juga. Jadi mau cari seperti apa lagi? Sudah kaya, nggak lagi mikir diri sendiri. Ya, saya aja sering minta duitnya gitu. Cuma kalau kasih banyak kita ambil juga gitu kan. Tapi kalau kita masih mencari-cari mikir perut, bagaimana mau pikir rakyat, bos? Nggak bisa, bos. Pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri, baru memikirkan rakyat dengan baik. Saya pikir hanya itu. Terima kasih, Pak Rosan. Saya sudah pidato sedikit begitu kira-kira. Teman-teman, hari ini hari Sabtu. Media jangan bilang Menteri Investasi tidak cuti. Hari ini hari Sabtu. Ya. Ini hari Sabtu. Jadi izin Jenderal, anak-anak muda sudah siap untuk bersama-sama Jenderal dalam kompetisi bertarung menghadapi
apapun yang terjadi untuk mencapai satu kata. Harus. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun 2 menit saya minta teman-teman media tulis. Saya baru datang, Jenderal, ada di media bicara tentang 3 periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti. Yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak, ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan. Nah sekarang sudah terjadi, udah berlalu. Kok masih ada yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang? Jadi teman-teman, yang salah itu, kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terima kasih. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.